Belum selesai berita-berita di media massa mengulas pernikahannya yang sensasional, Guru Soekarno Putra kembali membuat berita dengan pagelaran seri panggungnya yang melibatkan 8 diva dan puluhan pekerja seni. Pagelarannya diselenggarakan pada hari Jumat kemarin di Gedung JHCC Jakarta Pusat. Akibat kesibukannya menangani pagelaran tersebut, guru dan istrinya Sabina belum sempat menikmati bulan madunya. Lalu adakah pentas ini sengaja dijadikan kado pernikahan untuk Sabina? Enggak ya. Ya nggak ada apa ya, nggak ada seberapanya gitu kalau misalkan saya juga nyumbang berapa gitu dibanding pemerintahan apa gimana. Kembali kepada sejumlah artis yang terbang ke Bali untuk mengikuti renungan. Bagaimana perasaan mereka ketika mendengar peristiwa peledakan bom di Bali ketika itu? Dan saya memperhatikan berita tentang bom di Bali itu selama 2 hari berturut-turut. Dan selama 2 hari itu saya mengalami tekanan gitu ya. Di saat saya mendengar Bali kena teror atau tepatnya dibom, saya merasa terkoyak gitu loh. Saya pikir kita semua sebagai bangsa merasa terkoyak. Tapi barangkali saya sebagai seorang seniman lebih terkoyak daripada yang lain. Karena apa? Bali itu menjadi pusat kesenian. Bukan berarti hanya spesifik dengan kebudayaan Balinya saja. Tapi di situ ada sentral budaya. Di situ banyak semua seniman dari semua mancanegara. Boleh dikatakan Bali itu kan etalasenya bangsa ini. Sekarang kalau etalasenya sudah dihancurkan porak-poranda gitu. Yang saya takut budaya menjadi hancur sama sekali. Kayaknya nggak mungkin banget gitu. Sampai sekarang kalau lihat di TV gue nggak tega gitu ngelihatnya gitu. Kayaknya nggak mungkin lah hal yang kayak gini terjadi di Bali seharusnya gitu. Kita tahu orang-orang Bali itu orangnya baik-baik, terus kekerabatannya kuat banget, tradisinya kuat banget. Kayaknya hampir nggak mungkin lah kayak gitu tuh bisa gitu loh. Sorry gue gitu. Emang gue prihatin banget pas lihat, makanya agak-agak ngotot-ngotot sih sama Afin, pengen pulang gitu, pengen lihat gitu loh. Apa mereka punya kenangan di Bali? Bali itu menjadi kamar saya. Banyak kenangan manis di sana. Apalagi memang kebetulan kalau kita syuting sana kan lama, bisa berbulan-bulan. Saya pernah tinggal tidak jauh dari hotel, di sebuah hotel kecil yang tidak jauh dari tempat itu gitu. Waktu tapi memang sudah lama. Kira-kira tahun 89-an lah. Saya kalau nggak salah baru seminggu setelah saya di Bali 4 hari pulang, kejadian meledak. Ya untung saya udah pulang gitu. Padahal saya jalan-jalan di tempat yang kejadian itu, di Legian dan di Kote gitu ya. Setelah Bali, teror bom terjadi di mana-mana. Hal itu menyebabkan bangsa Indonesia merasa tidak aman. Bagaimana komentar mereka tentang hal itu? Sebetulnya bukan hanya tempat di Indonesia yang tidak aman. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman di dunia ini, termasuk Amerika. Setelah WTC kan kemarin ada sniper. Cuman kok kayaknya kurang adil gitu loh mereka ini. Setelah kita ini hancur lebur, mereka mewajibkan atau menyarankan warganya atau melarang warganya datang ke Indonesia. Sementara waktu misal WTC hancur, kalau dikasih izin saya ke Amerika untuk memberikan support kepada mereka. Tapi di saat kita hancur lebur ini, apa yang mereka berikan? Gitu loh. Kondisi kayak gini tuh bisa terjadi di seluruh dunia, bukan cuman di Indonesia gitu loh. Terus apakah kita akan ketakutan? Apakah kita akan tinggal di rumah doing nothing gitu? Kita tuh harus optimis. Oke, boleh bersedih dan kecewa gitu, tapi stop sampai di situ. Kemudian apa yang harus kita kerjakan gitu loh? Pemirsa, berikut ini berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, kalau akhir-akhir ini Anda sering melihat artis cantik Inneke Koesherawati dan Suci Indah Sari selalu bersama, itu berarti mereka memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Di tengah acara peluncuran lagu Islami anak-anak bertajuk Allah Yang Kucintai dari vokal trio anak-anak Saka, Inneke dan Suci Indah Sari yang bertindak sebagai produser album tersebut terlihat tampak akur dan kompak. Maklumlah, menurut kabar di luar, kedua wanita cantik ini memang mempunyai hubungan yang sangat istimewa.
di mana dalam hal ini kekasih Suci Indah Sari disebut-sebut adalah kakak dari kekasih Inneke, pemilik Menara Saidah Jakarta. Tentang hal ini, lantas bagaimana menurut Inneke? Dari sebelum sinetron udah berteman. Dari sebelum sinetronnya, enggak ada yang sinetron karena pernah ketemu di acara-acara ya. Kan dulu sering datang ke acara-acara apa ya, FNC apa-apa suka ketemu. Ya ngobrol-ngobrol, ya udah berteman sampai sekarang. Klop, cocok kita berdua, ini dianya. Uci, sini sih. Klop gitu kan, ya udah gitu loh. Tentang kekasih Inneke yang disebut-sebut kakak dari kekasih Suci, bagaimana menurut Inneke? Biar Allah yang menentukan lah. Kita nggak usah jawab deh soal kayak gitu. Udah ya pulang ya. Kalau memang Inneke tidak mengakui kedekatannya dengan Suci itu berjalan dengan istimewa, lalu mengapa Inneke dan Suci memproduseri album Saka ini secara bersama? Niat kita memang satu, ingin menyiarkan agama Islam. Syiar itu kan bisa kita sampaikan dengan berbagai macam cara. Kita memilih jalur musik, soalnya musik itu kan universal ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Bulan Oktober ini merupakan bulan penuh cerita dari Guru Soekarno Putra. Selain mengakhiri masa lajangnya dengan mempersyuting Sabina, penari asal Uzbekistan, bulan ini pula Guru menggelar kreasi seninya yang bertajuk Sri Panggung. Dalam pagelaran itu, Guru mempertemukan 8 diva musik Indonesia. Seperti apakah pertunjukan seni yang terhitung kolosal tersebut? Ikuti saja liputannya. Belum selesai berita-berita di media masa mengulas pernikahannya yang sensasional, Guru Soekarno Putra kembali membuat berita dengan pagelaran Sri Panggungnya yang melibatkan 8 diva dan puluhan pekerja seni. Pagelarannya diselenggarakan pada hari Jumat kemarin di Gedung JHCC Jakarta Pusat. Akibat kesibukannya menangani pagelaran tersebut, Guru dan istrinya Sabina belum sempat menikmati bulan madunya. Lalu adakah pentas ini sengaja dijadikan kado pernikahan untuk Sabina? Enggak ya, ini sudah direncanakan jauh hari. Justru pernikahan saya yang mendadak kan gitu. Ya memang semacam ada apa ya, tuntutan gitu dari katakanlah masyarakat gitu ya. Melalui surat maupun telepon dari di bidang PR-nya kami ya, dari GSP atau apa gitu, yang selalu meminta saya untuk membuat pertunjukan gitu. Pagelaran seni Guru ini memang cukup memancing perhatian media. Selain ia menampilkan kreasi seni musik dan tarinya, putra bungsu Presiden Soekarno dari Fatmawati ini menampilkan 8 diva musik Indonesia. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya di mana penyanyi-penyanyi wanita papan atas bertemu dalam satu panggung. Tentang hal itu, Cek dan Cek sempat mewawancarai Guru serta para diva musik Indonesia itu 2 hari menjelang pementasan. Saya sengaja mereka mempunyai sosok yang kuat gitu. Jadi saya mau tonjolkan karakter dan gaya masing-masing gitu. Ini adalah sebuah kontribusi ya, penyatuan daripada penyanyi-penyanyi yang memang jarang terjadi dan tribute untuk seseorang. Jadi adalah penyanyi-penyanyi yang terpilih ini harusnya berbangga hati. Waktu pagelaran karya Cipta Guru Soekarno Putra yang dulu itu kan saya masih jadi penari, dan kebetulan karena bisa nyanyi terus disuruh jadi backing vokalnya Vina dan Krisya gitu. Jadi waktu dihubungin senang sekali. Berarti saya teringat lagi masa-masa saya menjadi anggota Suara Mardika gitu kan, latihannya gitu. Tapi tumben kok justru pada saat sekarang nih latihannya nggak begitu banyak. Mungkin penarinya udah duluan ya. Mungkin juga masing-masing penyanyi tidak mendapat nomor yang banyak. Saya cuma dapat 3 nomor, ada yang cuma 2 nomor lagu gitu. Seneng ya, rasanya bangga Mas Guru masih percaya Cici untuk ikut mendukung acara ini. Pagelaran Sri Panggung Guru itu cukup memancing perhatian masyarakat, termasuk sejumlah selebriti yang datang menyaksikan pertunjukan Sri Panggung malam itu. Apa komentar mereka tentang pagelaran Sri Panggung itu? Saya penggemar karya-karya Mas Guru, dan istri saya juga mantan Suara Mardika. Saya pengen lihat dia juga kan dulu, tapi nggak sempat sekarang baru bisa nemenin dia. Apalagi ini kan kita mengapresiasi seni itu sendiri kan
sangat bisa masuk dalam suasana apa aja. Kalau gue kan pencinta musik Indonesia, jadi gue sangat men-support bentuk apapun konser yang dibuat di Indonesia gitu. Jangankan artis luar, gue lihat artis lokal pun juga gue harus lihat. Gue kayaknya sadar diri kali ya, kan yang nyanyi sekarang kan papan atas semua, gue masih papan gilesan, jadinya gue nonton aja. Ini satu momen yang sangat luar biasa. Kita baru menghadapi satu momen yang menyedihkan, dan saat ini satu momen yang sangat menyenangkan buat saya pribadi maupun banyaknya penggemar-penggemar Mas Guru maupun para artis, teman-teman yang mau tampil, dan terus terang aja mereka semua adalah idola saya.